Orang-orang Yahudi sering disebut sebagai sisa-sisa umat Bani Israel yang seperti diceritakan dalam Al-Quran. Namun pertanyaannya, kenapa mereka dinamai dengan nama Yahudi jika sebenarnya mereka ini adalah Bani Israel? Sejak kapan mereka dikenal sebagai Yahudi dan apa penyebabnya? Mari kita bahas di episode kali ini. Orang-orang Yahudi yang ada sekarang kan sering disebut sebagai sisa-sisa umat Bani Israel yang karakteristiknya itu sering diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan setiap terjadi konflik antara Israel dan Palestina, itu kita sering mengutip ayat-ayat tentang Bani Israel untuk merujuk kaum Yahudi yang ada sekarang ini. Sehingga menimbulkan pertanyaan ya, kalau Yahudi itu adalah umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa ya, Nabi Harun dan seterusnya, lantas kenapa mereka saat ini lebih dikenal sebagai Yahudi, sebagai orang Yahudi daripada orang Bani Israel itu sendiri? Apa bedanya Yahudi dan Bani Israel? Serta sejak kapan orang-orang Bani Israel ini kemudian dikenal dengan sebutan Yahudi? Nah, di episode kali ini teman-teman, kita akan membahas dari mana dan sejak kapankah orang-orang Bani Israel mulai disebut sebagai Yahudi, mulai disebut dengan istilah Yahudi ya, dan juga kenapa mereka disebut dengan istilah itu. Karena kan kita sebelumnya menganggap jika Yahudi itu merujuk kepada salah satu anak Nabi Yakub, yakni Yehuda bin Yakub. Nah, masalahnya kan anak Nabi Yakub itu bukan Yehuda aja. Ada 12 anak Nabi Yakub yang kesemuanya itu juga disebut sebagai Bani Israel. Kalau Yahudi itu merujuk kepada keturunan Yehuda bin Yakub saja, lantas kemana ke 11 suku atau keturunan dari Bani Israel lainnya kan gitu. Makanya di sini teman-teman kita coba mengurai dan menarik benang merahnya. Apa hubungan dari kedua istilah ini dan bagaimana sejarahnya. Sehingga kita bisa membedakan mana yang disebut Yahudi dan mana yang disebut Bani Israel. Nah, untuk memahami ini teman-teman, kita harus memahami dahulu sejarah Bani Israel. Sehingga dengan begitu kita bisa tahu di era manakah orang-orang Bani Israel ini kemudian dikenal sebagai Yahudi, disebut sebagai Yahudi. Dan karena durasi teman-teman ya, mungkin di episode kali ini kita tidak akan mengurai sejarahnya secara detail. Ya, kita ambil bagian-bagian penting secara singkat aja gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui dan mendalami mengenai sejarah dan kisah Bani Israel, teman-teman dapat baca di buku ini, Kisah Para Nabi, khususnya mulai bab dari kisah Nabi Yakub hingga ke bab kisah Nabi Uzair. Nanti di sana kita bisa memahami secara alur kronologisnya bagaimana kisah perjalanan umat Bani Israel ini. Nah, buku ini teman-teman ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, ulama besar yang keilmuannya itu diakui oleh semua kalangan, sebagai ulama tafsir juga yang tafsirnya juga sering kita baca, yakni tafsir Ibnu Katsir seperti itu, dan beliau menulis buku ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Dan sekarang buku ini sudah ditahqiq oleh Dr. Abdul Hai Al-Farmawi. Jadi mudah-mudahan terhindar dari kisah-kisah hoakan seperti itu. Nah, selengkapnya mengenai buku ini, Kisah Para Nabi, teman-teman dapat baca, klik link terhadap deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Orang-orang Yahudi disebut Bani Israel itu artinya adalah keturunan Israel. Israel sendiri teman-teman itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir itu menyebutkan bahwa seluruh ahli tafsir bersepakat bahwa Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, yang memiliki arti hamba Allah, karena Isra itu dalam bahasa mereka itu artinya adalah hamba, dan El atau Il itu artinya Allah atau Tuhan. Nah, Ibnu Katsir teman-teman ketika menjelaskan tentang Nabi Yakub di buku ini di halaman 288 itu juga menyatakan bahwa anak-anak dari Nabi Yakub inilah dan keturunannya seperti itu yang nanti dikenal sebagai Bani Israel. Nah, ceritanya teman-teman, Nabi Yakub itu atau Nabi Israel ya, itu memiliki 12 anak. Mereka adalah Ruben, Shimon atau Simeon, Lewi, Yehuda, Yisakar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Bunyamin. Nah, ke-12 anak-anaknya Nabi Yakub ini nanti kemudian menjadi suku-suku Bani Israel ketika mereka sudah beranak pinak dan semakin banyak. Jadi nanti teman-teman, Bani Israel itu ada yang bersuku Lewi seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang artinya Nabi Musa dan Nabi Harun itu berasal dari keturunan Lewi bin Yakub atau Lewi bin Israel. Nah, ada pula yang bersuku Yehuda seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Yang artinya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu berasal dari keturunan Yehuda bin Yakub
atau Yehuda bin Israel. Nah, ada pula yang bersuku Yusuf dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kapankah mereka kemudian dikenal sebagai Yahudi? Nah, itu teman-teman nanti terjadi jauh beberapa generasi kemudian. Dimana ceritanya begini, ketika di era Nabi Musa, ya, itu Bani Israel kan jumlahnya itu sudah banyak. Dimana kemudian Nabi Musa membawa pergi umat Bani Israel itu keluar dari Mesir. Nah, walaupun dalam Al-Quran itu sering menceritakan watak buruk dari Bani Israel, faktanya teman-teman banyak di antara mereka itu yang juga soleh-soleh. Dimana nabi-nabi mereka kan juga orang-orang Bani Israel kan gitu. Nah, karena Allah sayang dengan hambanya, Allah kemudian memerintahkan umat Bani Israel itu, umat Nabi Musa ini, yang ketika itu terlantar di Sinai, agar kemudian tinggal di tanah Kanaan atau di Palestina, sebagaimana bunyi surah Al-A'raf ayat 137. Cuma ya, seperti yang sudah kita jelaskan di episode sebelumnya ya, bahwa ketika mereka diberi tanah dengan syarat perjanjian, mereka pula yang melanggar perjanjian dengan Allah yang membuat mereka diusir lagi dari tanahnya tersebut. Nah, detail tentang pembahasan ini dapat teman-teman simak di episode sebelumnya gitu ya. Buat yang belum nonton, sangat disarankan setelah video ini nonton dulu di video episode sebelumnya. Nah, teman-teman, karena peristiwa di mana mereka diusir dari tanah Kanaan, tanah Palestina atau tanah yang pernah dijanjikan Tuhan itu, karena itulah muncul istilah Yahudi. Di mana sebelumnya mereka itu tidak disebut orang Yahudi secara umum, melainkan hanya disebut orang-orang Bani Israel. Nah, cerita singkatnya begini. Jadi setelah mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan dengan cara berperang gitu ya, mereka kemudian tinggal dan beranak pinak di sana hingga akhirnya mereka berhasil membuat sebuah kerajaan. Nah, masuklah di era kerajaan Nabi Sulaiman, yang ketika itu ibu kotanya di Yerusalem. Dan kemudian Nabi Sulaiman itu membangun tempat ibadah yang disebut Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi menyebutnya Beit Hamikdash. Maqdis atau Mikdash itu artinya suci. Jadi nama lain dari bangunan ini adalah Bait Suci, tempat ibadahnya Bani Israel. Namun teman-teman, selepas kewafatannya Nabi Sulaiman, itu kerajaan beliau itu terpecah menjadi dua, di utara dan di selatan. Yang kerajaan di utara itu disebut kerajaan Israel, dan yang selatan itu disebut kerajaan Yehuda. Karena umumnya di selatan ini banyak keturunan dari suku Yehuda bin Yakub. Nah, singkat cerita teman-teman, ya sekali lagi versi lengkapnya bisa dibaca di buku ini. Singkat cerita, kerajaan utara atau kerajaan Israel itu kemudian diinvasi oleh kerajaan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, dan mereka dibuang ke entah berantah yang sampai sekarang ini disebut sebagai suku Bani Israel yang hilang. Nah, lalu kemudian teman-teman, pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda itu diinvasi oleh Babilonia, dan mereka semuanya dibuang ke Persia, ke negeri Babilonia seperti itu. Nah, teman-teman, ketika orang-orang Bani Israel tinggal di negeri Persia, di Babilonia, Mesopotamia seperti itu, orang-orang di Persia itu kemudian menamai mereka dengan sebutan orang-orang dari Yehuda. Maksudnya dari kerajaan Yehuda seperti itu. Maka semenjak itulah mereka dikenal dengan nama Yehudi atau Yehudim, yang artinya orang-orang atau penduduk dari kerajaan Yehuda seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, 48 tahun kemudian, ketika Persia dipimpin oleh Kores Agung, orang-orang Bani Israel dari kerajaan Yehuda atau penduduk Yehuda yang dibuang ke Persia itu kemudian dikembalikan lagi ke negeri mereka oleh Kores Agung yang dipimpin oleh Nabi Uzair atau Nabi Ezra. Nah, singkat cerita, setelah mereka kembali ke sana, maka mayoritas penduduk tanah Kanaan itu kan dipenuhi oleh orang-orang yang dahulunya itu berasal dari kerajaan selatan, dari kerajaan Yudea atau kerajaan Yehuda kan gitu. Maka semenjak saat itu disebutlah mereka secara umum sebagai Yehudim atau orang-orang Yahudi sampai sekarang. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimanakah dengan nasib orang-orang Bani Israel yang ada di kerajaan utara, yang diinvasi oleh Asyur sebelumnya, yang dibuang ke entah berantah itu, kan gitu. Ya teman-teman, setelah mereka diusir dari sana oleh kerajaan Asyur, mereka kemudian disebut suku Bani Israel yang hilang. Ya sebenarnya teman-teman tidak beneran hilang sepenuhnya gitu ya. Akan tetapi heritage, warisan peradaban Bani Israel mereka itu meredup secara perlahan karena faktor masa dan karena mereka membaur dengan bangsa-bangsa lain selama mereka diasingkan ke negeri entah berantah itu. Nah, ketika orang-orang dari kerajaan Yehuda, dari kerajaan Yehudi itu kembali pulang ke Palestina di era Kores Agung, itu teman-teman ada sebagian Bani Israel dari kerajaan utara yang juga ikutan mereka untuk pulang ke kampungnya, seperti itu ya. Namun masalahnya teman-teman, orang-orang Bani Israel dari kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan ini tidak suka dengan orang-orang Bani Israel yang berasal dari kerajaan utara. Karena katanya orang-orang kerajaan di utara ini sudah mengubah-ubah ajaran Taurat, seperti itu. Maka terpecahlah orang-orang Bani Israel itu
itu menjadi dua. Yang pertama disebut Bani Israel dari kalangan Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang kita kenal sekarang ini, yang mereka itu adalah orang-orang yang dulunya itu penduduk kerajaan Yehuda, ya. Nah, yang kedua teman-teman disebut Bani Israel dari kalangan Samaritan. Mereka disebut Samaritan karena dahulu ibu kota kerajaan utara itu ada di Samaria. Nah, mereka ini Bani Israel tapi bukan Yahudi, teman-teman. Walaupun akidah dan kitabnya itu sama. Hanya saja mereka itu memiliki beberapa perbedaan yang membuat orang-orang Yahudi itu menganggap jika Bani Israel yang dari Samaritan ini adalah kelompok sesat seperti itu. Dan saat ini teman-teman mereka itu berada di utara, dan dari cara berpakaian saja itu sudah dapat kita bedakan bahwa mereka ini bukanlah orang Yahudi yang kita kenal, melainkan Bani Israel dari kalangan Samaritan, dari kalangan Samaria, Shomronim sebutannya, ya. Nah, jadinya teman-teman Bani Israel itu terpecah menjadi dua, ada yang Yahudi dan ada yang Samaritan, Shomronim. Oleh karenanya untuk saat ini teman-teman, yang namanya Bani Israel itu bukan hanya orang Yahudi saja, melainkan juga orang-orang Samaritan. Dan Samaritan itu bukan Yahudi, walaupun sama-sama Bani Israel juga. Nah, teman-teman, mengenai detail kaum Samaritan ini mungkin akan kita bahas di episode tersendiri secara detail gitu ya. Insya Allah, ya. Jadi di sini dapat kita pahami teman-teman bahwa Yahudi itu pada awalnya bukanlah nama agama, melainkan sebutan kepada etnis, kepada salah satu komunitas Bani Israel seperti itu. Nah, kapankah Yahudi itu menjadi nama agama? Ceritanya begini teman-teman. Pada mulanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa melalui hukum-hukum Tauratnya itu tidaklah memiliki nama secara spesifik. Kalau dalam Al-Quran kan jelas bahwa Allah itu menamakan akidah dan syariat dari Allah melalui Nabi Muhammad itu kan sebagai Islam. Inna dina indallahil Islam, kan seperti itu. Akan tetapi Allah tidak pernah menamakan ajaran, keyakinan dan syariatnya Bani Israel dengan nama agama apapun secara khusus, baik dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Talmud. Nah, karena tidak ada nama secara khusus, tidak ada nama agama secara khusus bagi mereka orang-orang Bani Israel ini, orang-orang kemudian menyebutnya sebagai Yahudut, yang artinya keyakinan orang-orang Yahudi. Keyakinannya orang-orang penduduk kerajaan Yehudi, penduduk kerajaan Yudea, Yehuda seperti itu, ya. Di mana dalam istilah umum itu disebut Yudaisme, keyakinan orang-orang penduduk Yudea, penduduk Yahudi, penduduk Yehudi seperti itu. Atau di istilah lain disebut sebagai Yahudiyah gitu, ya. Nah, hanya saja teman-teman dalam bahasa Arab istilah Yahudi ini dapat merujuk dua hal, yakni secara ajaran dan secara etnis. Oleh karenanya Yahudi itu disebut etno-religius, agama yang terikat pada etnis tertentu. Begitu pula kasusnya dengan agama Samaritan, teman-teman. Sebuah agama yang terikat pada etnis orang-orang Samaria. Walaupun secara akidah dan kitab sucinya itu ada kesamaan antara Samaria dan Yahudi ini. Ya, walaupun memang ada perbedaan gitu ya, beberapa hal mengenai mereka berdua. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwa nama Yahudi itu merujuk kepada sisa-sisa orang-orang dari Bani Israel yang berasal dari kerajaan Yehuda. Sedangkan keyakinannya orang-orang Yahudi ini dikenal dengan nama Yudaisme atau Yahudisme, Yahudiyah seperti itu, atau juga disebut Yahudi saja gitu ya. Sedangkan orang-orang Bani Israel dari kerajaan utara itu banyak yang sudah hilang. Dan sisa-sisa Bani Israel yang masih ada dari kerajaan utara ini kemudian dikenal sebagai orang Samaria, orang Samaritan, di mana keyakinan orang Samaria ini dikenal dengan sebutan Samaritanisme. Oleh karenanya teman-teman, Yahudi itu bukanlah nama agama pada mulanya. Namun seiring waktu, dia dianggap sebagai sebutan kepada sebuah agama secara khusus, yakni agama yang dikhususkan kepada keyakinan orang-orang Bani Israel dari kalangan Yehuda, dari kalangan Yahudi, orang-orang berpenduduk kerajaan Yahudi seperti itu. Dan orang-orang Bani Israel yang sekarang ini bukanlah hanya orang Yahudi saja, tetapi juga merujuk orang-orang Samaria seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Yang mana walaupun sama-sama berasal dari ajaran yang sama dengan orang Yahudi seperti itu, orang-orang Bani Israel Samaria ini tidak bisa disebut sebagai orang Yahudi juga. Di mana orang-orang Yahudi menganggap bahwa Bani Israel dari kalangan Samaritan ini adalah Bani Israel yang sudah sesat seperti itu ya. Ya, setidaknya begitulah untuk pembahasan kita di episode kali ini. Dan semoga penjelasan di episode kali ini benar-benar bisa teman-teman pahami gitu ya. Atau bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut mengenai sejarah Bani Israel dari era Nabi Yakub hingga Nabi Isa, teman-teman direkomendasikan untuk membaca buku ini, Kisah Para Nabi, terjemahan dari kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, ulama ahli tafsir yang ilmunya diakui oleh kalangan ulama. Nah, buku ini teman-teman menjelaskan kisah Nabi Adam hingga kisah Nabi Isa dengan riwayat-riwayat yang sahih, yang sudah ditahqiq, yang sudah ditakhrij
dan yang sudah diseleksi oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, teman-teman dapat membaca lebih lanjut mengenai kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir di buku ini dengan cara klik link terhadap deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Ya, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.